Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenji Mahdi dari kelas 2 TRJTA. Di sini saya akan menjelaskan modul 11 Cyber Security Essential dengan 3 topik utama, yaitu Defense In-Depth, Cyber Security Operation Management, dan Security Policy, Regulation, and Standard. Kita masuk pada topik pertama, yaitu Defense In-Depth. Defense in-depth adalah pendekatan strategis dalam keamanan cyber yang menggunakan beberapa lapisan perlindungan untuk menjaga sistem informasi dari berbagai jenis serangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang tidak mudah ditembus, meskipun satu lapisan pertahanan berhasil dikompromikan. Lapisan ini mudah dapat mencakup kontrol fisik, teknis, dan administratif. Misalnya, firewall, enkripsi, sistem deteksi intrusi, autentikasi pengguna, serta pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Konsep pertahanan berlapis sering diibaratkan seperti struktur bawang, di mana di setiap lapisan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data. Lapisan-lapisan tersebut termasuk keamanan fisik, seperti penguncian perangkat keras, keamanan jaringan seperti firewall dan segmentasi VLAN, keamanan sistem operasi dan aplikasi, serta keamanan data, enkripsi, dan backup. Ketika satu lapisan gagal, lapisan berikutnya tetap dapat memberikan perlindungan terhadap ancaman. Dalam implementasi Defense In-Depth, organisasi perlu mengidentifikasi 3 hal utama, yaitu aset yang perlu dilindungi, ancaman terhadap aset tersebut, dan kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Dengan memahami hal ini, administrator jaringan dapat memilih teknologi dan strategi yang tepat untuk setiap lapisan perlindungan, serta menetapkan kebijakan keamanan yang sesuai. Topik kedua yaitu Cyber Security Operation Management, atau bisa disebut dengan manajemen operasi keamanan cyber, yang mengacu pada proses pemantauan, pengelolaan, dan pengendalian semua aspek keamanan TI dalam suatu organisasi. Operasi keamanan ini biasa dilakukan oleh tim khusus yang disebut Security Operation Center atau SOC. Tim SOC bertugas mengawasi ancaman serta real-time, merespon insiden, melakukan forensik digital, dan memastikan bahwa sistem keamanan berjalan optimal. Salah satu komponen penting dalam manajemen operasi keamanan adalah pemantauan log dan sistem keamanan serta berkelanjutan. Dengan menggunakan SIEM, Security Information and Event Management, organisasi dapat menganalisis aktivitas mencurigakan di jaringan, menggabungkan data dari berbagai sumber, dan menghasilkan peringatan otomatis ketika terdeteksi potensi serangan. Ini membantu dalam mendeteksi dini dan respon yang cepat terhadap insiden. Proses manajemen risiko yang juga menjadi bagian utama dalam operasi keamanan cyber. Organisasi harus melakukan penilaian risiko secara berkala, mengidentifikasi aset yang paling kritikal, serta menerapkan kontrol untuk mengurangi kemungkinan dan dampak dari ancaman. Pendekatan berbasis risiko ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan alokasi sumber daya keamanan yang efisien. Dan yang terakhir, Security Policy atau kebijakan keamanan, yang merupakan dokumen resmi yang menetapkan aturan, prosedur, dan pedoman dalam melindungi informasi dan aset organisasi. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti Acceptable Use Policy atau AUP, yang menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna jaringan, hingga Password Policy yang mengatur kekuatan dan penggantian kata sandi secara berkala. Tanpa kebijakan keamanan yang jelas, organisasi akan kesulitan dalam menegakkan standar keamanan dan memberikan sanksi yang sesuai saat terjadi pelanggaran. Kebijakan juga berfungsi sebagai dasar edukasi bagi karyawan dan pengguna sistem agar mereka memahami tanggung jawab mereka terhadap keamanan data. Semua kebijakan tersebut harus disosialisasikan dan ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan ancaman yang terus berkembang. Regulation and Standard juga sangat penting dalam dunia keamanan informasi. Organisasi harus mematuhi berbagai regulasi seperti General Data Protection Regulation di Eropa, HIPAA di sektor kesehatan Amerika, atau ISO sebagai standar internasional untuk manajemen keamanan informasi.
Kegagalan dalam mematuhi regulasi ini dapat berujung pada sanksi, hukuman, dan kerugian reputasi yang benar. Standar seperti NICT Cyber Security Framework memberikan panduan teknis dan operasional untuk membangun sistem keamanan yang kuat. Dengan mengikuti standar ini, organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan teknologi yang mereka gunakan selaras dengan praktik terbaik yang diakui secara global. Hal ini memudahkan dalam proses audit keamanan dan memastikan bahwa sistem yang dimiliki memenuhi persyaratan hukum dan industri. Itu yang mungkin saya dapat jelaskan untuk 3 topik utama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.